Pak Mahfud tanya pada kita, tolong dong undang-undang perampasan aset dijalanin. Republik di sini ini gampang laksananya nih. Lobbynya jangan di sini Pak. Ini Korea ini semua menurut bosnya masing-masing. Di sini boleh ngomong galah Pak. Bambang Pacul ditelepon, Ibu Pacul berhenti, stop. Ini laksanakan Pak. Jadi 2 presiden pernah nanya sama saya, pembatasan uang kartal sama ini RUU ini yang mana ya Pak Presiden? Kalau pembatasan uang kartal pasti DPR nangis semua. Kenapa? Masa dia bagi duit harus pakai e-wallet? E-walletnya cuma 20 juta lagi. Nggak bisa Pak. Nanti mereka nggak jadi lagi. Oh iya. Loh, saya terang-terangan ini. Gitu loh. Mungkin perampasan aset bisa, tapi harus bicara dengan para ketum partai dulu. Kalau di sini nggak bisa. Teori saya. Jadi permintaan jenengan langsung saya jawab. Bambang Pacul siap kalau diperintah. Mana perintah berani Pak? Sama toh? Ayo. Itu kira-kira Pak. Bayangkan suatu hari negara bisa menyita rumah, mobil, rekening, bahkan aset yang diduga berasal dari kejahatan korupsi, bahkan sebelum seorang koruptor divonis bersalah. Terdengar seperti mimpi buruk, atau justru inilah senjata paling ampuh untuk memiskinkan koruptor. Di banyak negara, mekanisme semacam ini telah menjadi instrumen luar biasa untuk mengejar uang haram hasil korupsi yang selama ini lolos dari jerat hukum. Namun di Indonesia, RUU perampasan aset justru berubah menjadi medan tarik-menarik kepentingan yang tak kunjung menemukan garis akhir. Ada yang menyebutnya sebagai senjata pamungkas melawan korupsi, ada pula yang melihatnya sebagai ancaman terhadap kepastian hukum jika tidak dirancang dengan sangat hati-hati. Di tengah perdebatan itu, para elit politik justru berdiri di persimpangan yang berbeda. Sebagian mendorong agar undang-undang ini segera disahkan, sementara sebagian lainnya memilih menginjak rem dengan berbagai argumentasi. Pertanyaannya, apakah perdebatan ini benar-benar soal melindungi hukum atau sesungguhnya sedang memperlihatkan pertarungan kepentingan di balik panggung kekuasaan? Dan bersama Tes Kapital di episode kali ini, kita akan membedah mengapa RUU perampasan aset terus tersandra, siapa yang paling berkepentingan atas lahir atau gagalnya regulasi ini, serta apa yang sebenarnya sedang dipertaruhkan di balik salah satu rancangan undang-undang paling kontroversial dalam sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia. Dalam setiap negara yang sedang berperang melawan korupsi, selalu ada satu pertanyaan yang terus menghantui para penegak hukum, yaitu untuk apa memenjarakan pelaku jika uang hasil kejahatannya tetap utuh dan dapat dinikmati keluarganya pasca bebas. Penjara mungkin mencabut kebebasan seseorang, tetapi tanpa perampasan aset, korupsi tetap menyisakan satu pesan yang berbahaya, yang mana kejahatan ini masih bisa menjadi investasi yang menguntungkan. Di titik inilah gagasan RUU perampasan aset lahir. Tujuannya bukan sekedar menghukum pelaku, melainkan memutus insentif ekonomi dari kejahatan itu sendiri. Negara diharapkan tidak lagi hanya mengejar pelaku secara fisik, tetapi juga mengejar jejak uangnya. Logika ini sebenarnya bukan gagasan baru. Ahli hukum asal Italia, Piero Calamandrei, pernah mengingatkan bahwa hukuman hanya akan efektif jika negara mampu menghilangkan manfaat yang diperoleh dari sebuah kejahatan. Dalam perkembangan hukum modern, gagasan tersebut kemudian melahirkan rezim aset recovery, sebuah pendekatan yang berangkat dari asumsi sederhana. Kejahatan terorganisasi, korupsi, hingga pencucian uang selalu digerakkan oleh motif ekonomi. Maka cara paling efektif menghancurkannya bukan hanya dengan memasukkan pelaku ke balik jeruji besi, tetapi juga dengan melumpuhkan sumber kekayaannya. Indonesia sesungguhnya telah merasakan keterbatasan sistem hukum yang berlaku saat ini. Tidak sedikit perkara korupsi yang berakhir dengan vonis pidana. Tetapi proses pengembalian kerugian negara berjalan lambat, berbelit, bahkan gagal karena aset telah dipindahkan kepada pihak lain, disamarkan melalui perusahaan cangkang, atau dialihkan ke luar negeri jauh sebelum putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Lalu apa itu perusahaan cangkang? Perusahaan cangkang atau shell company adalah badan usaha resmi yang hanya ada di atas kertas tanpa kantor fisik, tanpa karyawan aktif,
dan tidak melakukan kegiatan operasional bisnis yang nyata. Entitas ini umumnya hanya memiliki rekening bank atau memegang aset dan investasi pasif, dan negara seringkali menang di ruang sidang tetapi kalah di medan ekonomi. Di atas kertas, RUU Perampasan Aset menawarkan jalan keluar dari kebuntuan itu. Negara diberi ruang yang lebih kuat untuk mengejar aset yang diduga berasal dari tindakan pidana, sehingga pelaku tidak lagi memiliki kesempatan menikmati hasil kejahatannya. Karena itulah banyak kalangan mulai dari akademisi, pegiat anti korupsi, hingga lembaga internasional memandang regulasi ini sebagai salah satu mata rantai penting dalam reformasi pemberantasan korupsi. Namun, harapan besar hampir selalu melahirkan ketakutan yang sama besarnya. Sebab ketika negara diberi kewenangan yang semakin luas untuk menyentuh harta kekayaan warga negara, pertanyaan berikutnya menjadi jauh lebih rumit. Siapa yang memastikan kewenangan itu tidak disalahgunakan? Siapa yang menjamin bahwa instrumen yang hari ini dipakai memburu koruptor, esok hari tidak berubah menjadi alat menekan lawan politik, membungkam pengusaha tertentu, atau mengintimidasi siapapun yang sedang berhadapan dengan penguasa? Disinilah optimisme mulai bertemu dengan skeptisisme. RUU Perampasan Aset tidak lagi sekedar berbicara tentang korupsi, melainkan tentang keseimbangan antara efektivitas penegakan hukum dan perlindungan hak warga negara. Dua nilai yang sama-sama penting, tetapi seringkali saling bertabrakan ketika diterjemahkan ke dalam praktik kekuasaan. Maka sejak awal, perdebatan mengenai RUU ini tidak pernah sesederhana memilih antara setuju atau menolak. Di baliknya, tersimpan pertanyaan yang jauh lebih mendasar. Seberapa besar kekuasaan boleh diberikan kepada negara atas nama memberantas korupsi? Karena sejarah telah berkali-kali menunjukkan ancaman terbesar bagi sebuah republik bukan hanya ketika negara terlalu lemah menghadapi koruptor, tetapi juga ketika negara menjadi terlalu kuat tanpa pengawasan yang memadai. Dan dari titik inilah perdebatan yang sesungguhnya baru akan dimulai. Jika di bagian sebelumnya kita berbicara tentang harapan, maka di bagian ini justru memperlihatkan mengapa harapan itu terus tertahan di meja politik. Sebab semakin besar kewenangan yang ingin diberikan kepada negara, semakin besar pula kecurigaan yang lahir dari mereka yang pernah menyaksikan bagaimana kekuasaan bekerja. Disinilah RUU Perampasan Aset berhenti menjadi sekedar produk hukum, lalu berubah menjadi pertarungan cara pandang tentang negara itu sendiri. Salah satu suara yang paling keras datang dari Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri. Bagi Megawati, pemberantasan korupsi memang penting, tetapi negara tidak boleh melompati prinsip-prinsip dasar negara hukum. Ia mengingatkan bahwa hak kepemilikan merupakan hak konstitusional warga negara yang tidak boleh dirampas hanya berdasarkan dugaan. Kekhawatiran itu lahir dari satu pertanyaan sederhana, namun sangat berbahaya. Bagaimana jika suatu hari instrumen ini jatuh ke tangan penguasa yang tidak lagi menjunjung keadilan? Nada yang hampir serupa juga disampaikan Profesor Mahfud MD. Berbeda dengan kritik yang bernuansa politis, Mahfud melihat persoalan ini dari kacamata hukum tata negara. Menurutnya, perampasan aset dapat menjadi instrumen yang sah, tetapi hanya jika dirancang dengan parameter yang sangat ketat, mekanisme pembuktian yang jelas, serta pengawasan yudisial yang kuat. Tanpa pagar-pagar tersebut, kewenangan negara berpotensi berubah menjadi abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan yang justru menggerus prinsip due process law. Dalam tradisi negara hukum modern, tujuan yang baik tidak pernah cukup untuk membenarkan prosedur yang keliru. Di sisi lain muncul narasi yang berbeda dari kubu lain. Joko Widodo pada masa akhir pemerintahannya beberapa kali mendorong agar RUU Perampasan Aset segera dibahas. Sikap serupa juga disampaikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam sejumlah kesempatan. Di permukaan pesan yang dibangun sangatlah jelas. Koruptor tidak cukup hanya dipenjara, tetapi juga harus dimiskinkan agar tidak lagi memiliki insentif mengulangi kejahatan yang sama. Namun politik tidak pernah hidup hanya di permukaan. Di tengah memburuknya hubungan politik antara keluarga Jokowi dengan PDI Perjuangan, dukungan terhadap RUU ini kemudian melahirkan pembacaan lain di ruang publik. Sebagian pengamat melihat dorongan tersebut bukan hanya sebagai komitmen terhadap agenda anti korupsi, tetapi juga sebagai upaya membangun diferensiasi politik yang semakin tegas dengan PDIP. Dalam teori position taking yang dikemukakan ilmuwan politik David Mayo, aktor politik kerap mengambil posisi yang kontras terhadap lawan politiknya. Bukan semata-mata karena substansi kebijakannya, tetapi juga untuk mengirimkan sinyal politik kepada publik mengenai identitas dan keberpihakan mereka. Tentu pembacaan semacam itu tetap berada dalam ranah analisis politik, bukan fakta yang dapat dipastikan. Sebab hingga hari ini tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa sikap para aktor semata-mata didorong oleh rivalitas politik. Namun justru disitulah menariknya politik. Publik tidak hanya menilai isi sebuah kebijakan, tetapi juga membaca konteks, siapa yang mendukung, siapa yang menolak, dan momentum ketika sikap itu diambil. Pada akhirnya, paradoks itu semakin terlihat jelas. Semua pihak mengaku ingin memberantas korupsi. Tidak ada elit yang secara terbuka membela
koruptor. Tetapi ketika instrumen untuk mencapai tujuan itu mulai dibahas secara konkret, garis pemisah langsung bermunculan. Sebagian lebih takut jika koruptor terus bebas menikmati hasil kejahatannya. Sebagian lainnya lebih takut jika negara suatu hari memiliki kekuasaan yang terlalu besar atas harta milik warganya. Dan ketika dua ketakutan itu saling berhadapan, yang lahir bukanlah kepastian hukum, melainkan kebuntuan politik yang terus berulang dari satu periode ke periode berikutnya. Korupsi adalah satu-satunya kejahatan yang mampu terus bekerja bahkan setelah pelakunya berhenti bergerak. Uang hasil korupsi tidak menunggu putusan pengadilan. Ia berpindah rekening dalam hitungan menit, berganti kepemilikan melalui jaringan keluarga, dialihkan kepada perantara seperti figur publik meliputi artis atau influencer yang digunakan sebagai kedok kepemilikan, disamarkan melalui perusahaan cangkang atau shell company, diinvestasikan ke aset bernilai tinggi, bahkan mengalir ke luar negeri menuju yurisdiksi yang sulit dijangkau aparat penegak hukum. Pada titik itu, negara bukan lagi sedang mengejar pelaku, negara sedang berpacu dengan waktu. Inilah mengapa banyak negara memilih membangun instrumen hukum yang memungkinkan negara bergerak lebih cepat mengikuti jejak aset. Sebab dalam perkara korupsi yang paling mahal bukan hanya menghukum pelaku, melainkan mengembalikan uang rakyat yang telah hilang. Memenjarakan koruptor tanpa berhasil mengambil kembali asetnya seringkali hanya menyisakan kepuasan moral, sementara kerugian negara tetap menjadi beban masyarakat selama bertahun-tahun. Ekonom peraih Nobel Gary Becker menjelaskan melalui deterrence theory bahwa pelaku kejahatan bertindak secara rasional. Mereka selalu menghitung untung dan rugi. Selama keuntungan yang diperoleh jauh lebih besar daripada resiko kehilangan aset, maka kejahatan akan terus dianggap sebagai investasi yang baik dan layak. Dalam logika inilah, ancaman pidana saja tidak selalu cukup. Yang benar-benar mengubah perhitungan pelaku adalah ketika negara mampu memastikan bahwa hasil kejahatan tidak akan pernah bisa mereka nikmati. Disinilah letak persoalan yang sering luput dari perhatian publik. Setiap kali pembahasan RUU perampasan aset kembali tertunda, yang sebenarnya ikut berjalan bukan hanya kalender politik, melainkan juga waktu bagi para pelaku untuk merapikan jejak kekayaannya. Aset dipindahkan, kepemilikan diubah, dokumen disamarkan, dan transaksi dibuat berlapis-lapis hingga akhirnya nyaris mustahil ditelusuri. Negara datang belakangan, sementara uangnya sudah lebih dulu pergi. Tentu tidak adil menyimpulkan bahwa setiap penundaan dilakukan dengan niat melindungi koruptor. Proses legislasi memang memiliki dinamikanya sendiri, namun satu fakta tetap tidak berubah. Semakin lama instrumen hukum itu tidak tersedia, semakin besar ruang yang dimiliki pelaku kejahatan untuk mengamankan hasil korupsinya. Dan dalam kejahatan finansial, waktu hampir selalu berpihak kepada mereka yang lebih dulu bergerak. Barangkali inilah biaya yang paling jarang dihitung dari sebuah penundaan. Kita sering mengukur waktu dengan kalender, padahal bagi pelaku korupsi, setiap hari yang berlalu adalah kesempatan untuk membuat jejak uang semakin sulit ditemukan. Jika persoalannya hanya soal hukum, mungkin RUU perampasan aset sudah lama disahkan. Namun politik hampir tidak pernah bergerak hanya karena logika hukum. Di balik setiap rancangan undang-undang selalu ada jaringan kepentingan yang saling bertabrakan. Ada kepentingan negara untuk memperkuat pemberantasan korupsi, ada kepentingan elit untuk menjaga ruang geraknya, dan ada pula kepentingan ekonomi yang diam-diam ikut menentukan arah pembahasan. Karena itulah perjalanan RUU ini terasa seperti memasuki sebuah lorong panjang yang ujungnya selalu berpindah setiap kali hendak dicapai. Ilmuwan politik Theodore J. Louis pernah berpendapat bahwa policy determines politics. Bukan politik yang selalu melahirkan kebijakan, tetapi seringkali justru sebuah kebijakan yang menciptakan konfigurasi konflik politik yang baru. Semakin besar dampak sebuah kebijakan terhadap distribusi kekuasaan dan sumber daya, semakin keras pula pertarungan yang mengiringinya. RUU perampasan aset adalah contoh yang nyaris sempurna. Regulasi ini tidak hanya mengubah prosedur hukum, tetapi juga berpotensi mengubah cara negara berhadapan dengan pemilik modal, pejabat publik, hingga pelaku kejahatan ekonomi. Di titik inilah pembahasan RUU tersebut tidak lagi sekedar berbicara mengenai koruptor. Ia mulai menyentuh rasa aman para pemegang kekuasaan. Sebab setiap instrumen hukum yang mampu mengejar aset dalam jumlah besar pada saat yang sama juga menciptakan ketidakpastian bagi mereka yang selama ini hidup di sekitar orbit kekuasaan. Bukan berarti semua elit menolak karena memiliki kepentingan pribadi. Kesimpulan seperti itu jelas terlalu jauh. Namun dalam politik, persepsi seringkali bekerja sama kuatnya dengan realitas. Ketika sebuah regulasi dianggap mampu mengubah keseimbangan kekuasaan, resistensi hampir selalu muncul, meski dengan alasan yang berbeda-beda. Karena itu, tidak mengherankan apabila pembahasannya terus berulang tanpa garis akhir yang jelas. Pergantian pemerintahan, perubahan komposisi DPR, hingga menguat atau melemahnya isu korupsi di ruang publik belum cukup untuk memecahkan kebuntuan tersebut. Yang berubah hanyalah aktor-aktornya
Yang berubah hanyalah wajah-wajahnya, sementara tarik-menarik kepentingannya tetap bertahan. Disinilah publik sering terjebak pada dua narasi yang sama-sama ekstrim. Narasi pertama menyederhanakan masalah dengan mengatakan jika menolak berarti melindungi para koruptor. Narasi kedua menyatakan jika mendukung berarti ingin memberi negara kekuasaan tanpa batas. Padahal kenyataannya jauh lebih rumit daripada slogan-slogan politik tersebut. Politik selalu berada pada wilayah abu-abu, tempat idealisme, kepentingan, dan kalkulasi elektoral saling bertemu tanpa pernah benar-benar menyatu. Maka pertanyaan yang layak diajukan bukan lagi mengapa RUU perampasan aset belum disahkan. Pertanyaan yang lebih menarik justru siapa yang paling diuntungkan ketika pembahasannya terus tertunda. Sebab dalam politik, penundaan seringkali bukanlah tanda kegagalan mengambil keputusan. Penundaan justru bisa menjadi keputusan itu sendiri. Dan selama lorong kepentingan ini masih lebih panjang daripada keberanian politik untuk mengakhirinya, RUU perampasan aset akan terus menjadi janji yang berputar di meja kekuasaan tanpa pernah benar-benar sampai ke garis akhir. Pada akhirnya, RUU perampasan aset bukan hanya menguji keseriusan Indonesia dalam memberantas korupsi, ia juga menguji seberapa besar keberanian negara membangun keseimbangan antara kekuasaan dan kebebasan. Sebab sebuah negara yang lemah memang akan kesulitan mengejar koruptor, namun negara yang terlalu kuat tanpa pengawasan yang memadai juga berpotensi melahirkan ketidakadilan dengan wajah yang berbeda. Disitulah dilema ini terus hidup dan disitulah perdebatan ini tak pernah benar-benar selesai. Ironinya sungguh sangat sederhana. Hampir seluruh elit politik Indonesia sepakat bahwa korupsi adalah musuh bersama. Tidak ada satupun yang secara terbuka berdiri membela koruptor atau korupsi. Semua berbicara tentang transparansi, akuntabilitas, dan penyelamatan uang negara. Namun ketika negara hendak dipersenjatai dengan instrumen yang lebih tajam untuk mengejar hasil korupsi, kesepakatan itu mendadak berubah menjadi sangat rumit. Sebagian meminta percepatan, sebagian meminta kehati-hatian, sebagian lagi memilih diam, sementara waktu terus berjalan tanpa kepastian. Tentu kehati-hatian bukanlah sesuatu yang keliru. Dalam negara hukum, setiap kewenangan memang harus dibatasi agar tidak berubah menjadi alat penyalahgunaan kekuasaan. Namun kehati-hatian juga memiliki sisi gelap ketika ia berubah menjadi penundaan tanpa ujung. Sebab hukum tidak pernah bekerja melawan waktu. Justru waktu seringkali menjadi sekutu paling setia bagi mereka yang ingin menghilangkan jejak, memindahkan aset, atau menyamarkan hasil kejahatan hingga tak lagi dapat disentuh oleh negara. Maka publik berhak mengajukan pertanyaan yang sederhana tetapi tidak nyaman. Mengapa sebuah rancangan undang-undang yang selama bertahun-tahun disebut penting terus gagal menjadi prioritas? Mengapa komitmen pemberantasan korupsi terdengar begitu lantang di atas mimbar tetapi berjalan begitu lambat ketika memasuki ruang legislasi? Barangkali jawaban atas pertanyaan itu tidak seluruhnya berada di dalam naskah RUU perampasan aset, melainkan tersembunyi di dalam cara politik bekerja. Barangkali pertanyaan terbesar dari RUU perampasan aset bukan lagi apakah Indonesia membutuhkan undang-undang ini. Jawabannya hampir pasti iya. Pertanyaan yang lebih mengganggu justru siapa yang sesungguhnya paling takut ketika undang-undang itu benar-benar lahir. Karena jika sebuah kebijakan terus tertahan selama bertahun-tahun di tengah dukungan yang nyaris bulat, mungkin masalahnya bukan lagi terletak pada isi undang-undangnya. Mungkin yang sedang kita lihat adalah politik bekerja sebagaimana adanya, bukan menentukan apa yang benar, melainkan menentukan siapa yang paling siap menanggung akibat ketika kebenaran itu akhirnya dijalankan.